Umat Katolik yang berada di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, juga umat Katolik yang berada di mana saja. Saat ini kita sudah berada bersama Pastor Petrus Pitinangun PR sebagai Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah Manado. Kita akan berbincang-bincang mengenai atau seputar kandang Natal. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pastor. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Iya, Pastor, kami ingin tahu bagaimana sejarah dari kandang Natal tersebut. Sejarah kandang Natal dimulai dengan Santo Fransiskus dari Assisi, yang kita semua tahu sangat mencintai kemiskinan, mau merasakan dan menghayati bagaimana Yesus sendiri yang demi cintanya kepada manusia mau menyelamatkannya dengan menjadi sama dengan kita manusia, meninggalkan kemuliaannya di surga dan menjadi miskin demi kita, mulai dari kelahirannya. Beliau rupanya baru pulang dari Roma tahun 1223, di mana dia mendapat restu dari Paus waktu itu, Honorius ketiga, yang memberi persetujuan atas regulanya atau tata aturan hidup membiara tanggal 29 November 1223 pada ordo yang baru dirintisnya. Dalam rangka pulang dari Roma itu, ia singgah di kampung kecil Italia bernama Greccio. Di sana ada gua-gua yang mengingatkan Fransiskus akan daerah pedesaan Bethlehem, di mana ada gua-gua juga, dan menurut tradisi Yesus lahir di salah satu gua di padang Bethlehem itu. Ia telah mengunjungi tanah suci, dan gua-gua di Greccio mengingatkannya pada daerah pedesaan Bethlehem itu. Fransiskus mau merasakan bagaimana Yesus lahir dalam kehinaan dan kemiskinan. 15 hari sebelum Natal, ia minta seorang penduduk setempat, temannya yang setia bernama Giovanni, "Saya ingin menghidupkan kembali kenangan tentang bayi yang lahir di Bethlehem, untuk melihat dengan mata jasmani saya sendiri ketidaknyamanannya karena kurangnya hal-hal yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir, dan bagaimana dia dibaringkan di palungan tempat makan ternak, beralaskan jerami di antara lembu dan keledai." Giovanni menyiapkan semua yang diminta santo ini. Pada malam Natal bulan Desember 1223, pada saat yang ditentukan, berdatanganlah orang-orang dari ladang pertanian di daerah itu, membawa obor dan bunga. Fransiskus juga datang lengkap dengan pakaian diakonnya, menyanyikan bacaan Injil tentang peristiwa kelahiran itu di sekitar palungan yang dipenuhi jerami dan yang juga ada seekor lembu dan seekor keledai. Semua yang hadir memerankan dan menghayati jadi Maria atau Yosef atau gembala-gembala yang memikul anak domba dan membawa sendiri domba-dombanya. Mereka mengalami kegembiraan yang tak terlukiskan dalam adegan Natal itu. Gambaran kelahiran Yesus itu dilakukan dan dihayati oleh semua yang hadir. Penulis biografi pertama Santo Fransiskus, Thomas dari Celano, mencatat bahwa pada malam itu, gambaran sederhana dan mengharukan ini disertai dengan karunia penglihatan yang luar biasa. Salah seorang yang hadir melihat bayi Yesus sendiri terbaring di palungan. Kemudian imam paroki Greccio merayakan Ekaristi di atas palungan yang disediakan itu, untuk menunjukkan ikatan antara inkarnasi Sang Putra Allah dan Ekaristi. Begitulah bagaimana tradisi kandang Natal dimulai, bersama semua orang berkumpul dengan gembira di sekitar gua tanpa jarak antara peristiwa asli dan mereka yang mengambil bagian dalam misterinya. Thomas dari Celano menulis, "Semua orang pulang ke rumah dengan penuh sukacita." Iya, dalam sekali ya. Berarti memang dari Santo Fransiskus ya. Baik. Nah, pesan Paus tadi sudah banyak gambarannya tentang sejarah. Kemudian pesan Paus yang akan diambil atau yang diambil dari cerita ini seperti apa, Pastor? Iya, Paus 2 tahun lalu, kira-kira bulan Desember 2019, mengeluarkan sebuah surat apostolik yang bernama Admirabile Signum.
Paus Fransiskus tentang makna dan pentingnya gua Natal. Sri Paus prihatin bahwa tradisi ini semakin hilang karena orang tidak mengetahui lagi maknanya atau semakin sekuler dan kehadiran Tuhan dalam hidup semakin disisihkan. Orang masih merayakan Natal tapi tanpa Yesus lagi. Padahal inti perayaan Natal adalah kita merayakan hari ulang tahun Yesus. Kandang Natal bicara kepada kita tentang kasih Allah, bahwa Allah menjadi manusia untuk membuat kita mengetahui betapa dekat Dia kepada setiap orang dan anak-anak, tanpa memandang kondisi mereka. Kandang Natal adalah bagian dari proses pewarisan iman. Seperti Santo Fransiskus, semoga kita membuka hati kita terhadap rahmat sederhana ini, sehingga dengan rasa kekaguman, doa yang penuh kerendahan hati boleh terungkap. Doa syukur kepada Allah yang mau membagi dengan kita seluruh miliknya dan karena itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Iya, Pastor sudah sampaikan tadi bahwa selain di gereja dipasang juga di tempat-tempat yang lain, misalnya di rumah sakit, di mal dan lain-lain. Nah, apakah bagi umat Katolik itu tidak bisa dikatakan bahwa ikut-ikutan untuk menempatkan di tempat-tempat lain selain gereja, Pastor? Kita jangan ikut-ikutan memboroskan dana yang kita peroleh dengan susah payah sepanjang tahun. Ada yang sengaja kerja ekstra keras sepanjang tahun, khususnya di bulan-bulan terakhir tahun itu, untuk dibelanjakan semuanya pada hari Natal dan hari Tahun Baru 1 Januari. Lebih baik dana itu kita belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita di tahun yang baru nanti. Lebih-lebih lagi kalau mereka memutar lagu-lagu Natal yang sekuler, seperti Rudolph the Red-Nosed Reindeer atau Jingle Bells, tidak ada hubungannya dengan Yesus yang lahir di hari Natal. Sukacita rohani lebih kita tekankan bahwa Tuhan berinkarnasi demi keselamatan dan kesejahteraan kita. Inilah seharusnya yang menjadi sumber sukacita kita. Untuk itu mari kita isi masa sebelum Natal dengan pertobatan agar kita membina solidaritas, kerukunan, ketulusan, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, perdamaian, dan pelayanan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Pokoknya nilai-nilai Injil, ajaran yang dibawa Kristus. Baik, Pastor, pesan Pastor untuk seluruh umat Katolik khususnya yang berada di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Umat di paroki kita ini akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka sebagai manusia yang berinkarnasi, Tuhan yang berinkarnasi, agar supaya dengan demikian kita berjuang tidak merasa sendirian, tetapi ada juga yang menyertai kita, yang berjuang bersama kita, yaitu Tuhan sendiri. Baik, terima kasih Pastor.